Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga pada kesempatan kali ini anak-anak tetap diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur. Tetap jaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan. Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baik, anak-anak, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 4, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Baik, anak-anak semuanya, kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini dengan muatan bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Contohnya bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Menemukan kosakata dalam teks percakapan. Kosakata dapat ditentukan pada teks percakapan tentang kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah. Kosakata tersebut ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Made, apakah kamu sudah memeriksa gigi bulan ini? Wah, memangnya ada apa, Lan? Iya, hari ini bulannya kesehatan gigi. Jadi, aku rencananya akan memeriksa gigiku. Boleh juga. Ya, jika kita tidak memeriksa gigi dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga. Coba anak-anak temukan kosakata tentang kesehatan pada percakapan di atas. Menemukan informasi dari suatu teks. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca. Saat membaca teks, perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Tandai kosakata yang menurutmu baru. 3. Carilah arti kosakata tersebut. 4. Coba menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasa sendiri. Ayo simak teks bacaan berikut. Aku malu punya halaman sekolah yang kotor. Ada warga sekolah yang tidak peduli lingkungan. Ada juga siswa yang membuang sampah sembarangan. Taman di depan kelas pun jarang ditata dan dirapikan. Halaman sekolah menjadi kotor dan tidak indah dilihat. Halaman yang kotor bisa menjadi sarang penyakit. Kita seharusnya membudidayakan sikap malu. Malu jika halaman tidak bersih. Malu jika halaman tidak rapi dan indah. Maka mulai sekarang kebersihan sekolah, halaman harus kita jaga. Teks di atas berisi tentang ciri-ciri halaman yang kotor. Halaman kelas yang kotor banyak sampah dan jarang dirapikan. Selain itu, teks di atas juga berisi sikap kita jika halaman sekolah kita kotor. Kita seharusnya malu jika memiliki halaman sekolah yang kotor. Menemukan informasi dari teks percakapan. Anak-anak tentu sering melakukan percakapan dengan teman atau keluarga. Percakapan dapat dibuat secara tertulis.
Anak-anak dapat menemukan informasi dari teks percakapan dengan cara bacalah teks tersebut dengan cermat dan teliti. Kemudian cari arti kata yang belum kamu pahami. Boleh bertanya, boleh mencari dalam kamus. Nah, informasi tersebut akan mempermudah anak-anak dalam menjawab pertanyaan. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Anak-anak, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Kita harus membersihkan kelas dan halaman sekolah, Bu. Kita juga harus membersihkan kamar mandi, Bu. Bagus, Eko. Apa yang harus kita butuhkan jika ingin membersihkan kamar mandi? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Pintar. Anak-anak, kita harus selalu membiasakan hidup bersih. Apa isi percakapan guru, Uni dan teman-teman? Mereka membicarakan tentang cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, dan kamar mandi. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan? Sapu, kain pel, serbet, ember, sikat, gayung, dan air. Bagaimana pendapatmu dengan percakapan guru, Uni, dan teman-teman? Saya setuju. Kita harus membiasakan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membersihkannya. Baik anak-anak, sebagai tugas awal dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia, silakan anak-anak kerjakan. Ayo berlatih halaman 29 dan 42. Dikerjakan di lembar kerja siswa. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan ke muatan pelajaran PPKN. Kita akan belajar tentang sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah, kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah, serta manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Baik, yang pertama adalah sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Setiap kita berada di sekolah, pasti kita tentunya berkumpul dengan banyak orang. Dengan teman-teman, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, dengan guru, dan karyawan sekolah. Bersama teman-teman, anak harus bisa menciptakan persatuan di sekolah. Contohnya, bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok, membersihkan kelas, mengerjakan tugas kelompok dari guru, bermain bersama saat istirahat, berolahraga bersama tanpa harus membedakan kegemarannya apa, warna kulitnya apa, asal sukunya dari mana, agamanya apa, kemudian jenis kelaminnya apa, tetap berolahraga bersama. Persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap berikut ini. Yang pertama adalah saling menghargai meskipun ada perbedaan, seperti yang Pak Guru utarakan. Pak Guru bilang di awal,
banyak sekali keragaman yang ada di sekolah dan di kelas kita masing-masing. Walaupun berbeda tetap bermain bersama. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya misalkan kalau anak-anak ingin bermain harus sesuai dengan keinginanmu. Kalau tidak sesuai maka tidak mau, itu tidak boleh. Yang ketiga, mau berbagi dan saling membantu atau kerjasama. Sehingga terjalin persatuan di antara teman-teman sekelas ataupun dengan kakak kelas ataupun dengan teman-teman yang lain di sekolah. Yang keempat, mau saling memaafkan kesalahan teman. Jika anak-anak ada yang merasa dijaili terus minta maaf, ya harus dimaafkan. Yang kelima, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ini sebaliknya, jika anak-anak merasa salah, harus mengakui dan segera minta maaf. Yang keenam, bersikap adil kepada teman, sama rata, jangan dibedakan karena ada sesuatu hal, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Kegiatannya apa saja? Banyak sekali anak-anak yang menunjukkan persatuan. Jika diminta oleh Pak Guru atau Bu Guru membersihkan kerja bakti bersama-sama, ya segera dilaksanakan. Ya, bermain olahraga di lapangan bersama, ya dilaksanakan. Kemudian diskusi bersama teman kelompok. Jika ada tugas diskusi harus dilaksanakan dengan baik. Jangan ada yang merasa menjadi yang berkuasa. Tidak boleh. Membuat prakarya bersama. Ini ada tugas prakarya misalkan dikerjakan bersama kelompok. Semua harus ikut mengerjakan. Tidak boleh merasa dia ketua atau apa dan lain sebagainya, nggak boleh. Bermain bersama di lapangan di saat olahraga atau di saat anak-anak bermain di rumah, kemudian bermain di lapangan, mengajak teman-teman, harus rukun, harus bersatu. Jangan sampai ada yang bertengkar. Ketika kita melakukan kegiatan bersama, hendaknya saling rukun, saling menghormati, saling menyayangi. Ya, jika ada temannya yang merasa kesulitan atau mungkin ada temannya yang jatuh saat bermain, segera anak-anak menolong, jangan dibiarkan saja. Jika sampai terluka, segera diberikan pertolongan dengan memberikan obat. Tidak boleh gontok-gontokan, marah-marahan, saling mengejek, marah, akhirnya nangis. Tidak boleh. Manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Jika anak-anak di sekolah itu rukun, bersatu, maka akan tercipta kebersamaan dan persatuan. Nah, jika semua siswa saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, tidak merasa ini tanggung jawabnya sendiri atau itu tanggung jawabnya teman, nggak boleh. Nah, manfaatnya apa? Satu, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dapat berbagi cerita bersama teman. Memiliki banyak teman. Yang keempat, terciptanya suasana belajar yang nyaman di sekolah. Jika rukun bersama teman sekelas, maka anak-anak akan kangen belajar di kelas, akan kangen
sekolah. Apalagi kita sudah lama tidak sekolah ya anak-anaknya ya. Pasti anak-anak merasa kangen ingin sekolah lagi. Rasa kangen itu tercipta ada dalam hati karena anak-anak merasa bahwa dalam satu kelas itu sudah menjadi keluarga, hidup rukun. Maka kalau sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak merasakan kebersamaan bersama teman-teman di kelas, maka akan merasa kangen ingin sekolah lagi selain ingin menimba ilmu, mencari ilmu, belajar bersama di kelas. Gitu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sebagai tugasnya silakan mengerjakan evaluasi subtema 2 khusus PPKN Romawi 1 dan 2 saja. Silahkan dikerjakan di lembar kerja siswa masing-masing dan dikumpulkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, pertemuan pada pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Pesan Pak Guru, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pak Guru cukupkan sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.